Tuhan Yesus, terima kasih kami dapat berkumpul di sini. Engkau adalah pelindung kami, Engkau adalah permata kami, Engkau adalah harta kami yang paling indah. Tanpa Engkau kami tidak dapat berbuat apa-apa. Pengharapan kami hanya daripada Engkau. Engkau telah membuat segala sesuatu menjadi baru. Kami ada harapan. Oleh karena itu, Tuhan Yesus hari ini ajari kami apa yang telah Engkau buat menjadi baru, sehingga kami tidak lagi tergantung pada sesuatu hukum, tergantung pada sesuatu yang bersifat mengikat, tetapi biarlah kami mengecap kemerdekaan yang ada di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, dan kami mohon Tuhan Yesus selalu jaga kami daripada yang si jahat. Lepaskanlah kami daripada pencobaan, karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara, hari ini adalah jadi apa yang baru semuanya, ya. Ingat di pengajaran sebelumnya dikatakan bahwa Tuhan Yesus membuat yang lama menjadi yang baru. Oke, saudara, saya langsung. Selama lebih dari setahun, Yesus melayani sebagai guru dan penyembuh keliling yang populer, dan banyak orang mengikutinya. Namun kini tibalah waktunya baginya untuk mengorganisasi para pengikutnya dan menyatakan apa sebenarnya kerajaannya. Dalam pasal ini, kita melihat Tuhan Yesus mendirikan 3 entitas rohani baru, saudara, untuk menggantikan, saudara, apa yang kini telah usang dalam agama Yahudi. Oke, saudara, 3 entitas rohani ini kita harus belajar, yaitu Sabat yang baru. Ya, banyak orang sekarang masih, wah, Sabat itu hari Sabtu, oleh karena itu kita harus ibadah demikian gitu loh, ya. Itu masih ke yang lama. Bangsa baru, wah, bangsa baru, dan bangsa baru adalah gereja, saudara. Jadi memang Israel adalah bangsa pilihan Allah, tetapi itu sudah usang. Sekarang pilihan Allah adalah gereja, saudara, mempelai Kristus. Dan berkat baru dalam kerajaan rohani yang baru. Ini adalah berbicara tentang sikap hati kita, ya. Khotbah di bukit, saudara. Oke, kita mulai yang pertama, Sabat baru. Pada suatu hari Sabat, ketika Yesus berjalan di ladang gandum, murid-muridnya memetik bulir gandum dan memakannya, sementara mereka mengisarnya dengan tangan. Tetapi beberapa orang Farisi berkata, "Mengapa kamu berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat?" Lalu Yesus menjawab mereka, "Tidakkah kamu baca apa yang dilakukan oleh Daud ketika ia dan mereka yang mengikutinya lapar? Bagaimana ia masuk ke dalam rumah Allah dan mengambil roti sajian, lalu memakannya dan memberikannya kepada pengikut-pengikutnya, padahal roti itu tidak boleh dimakan kecuali oleh imam-imam." Oke. Kata Yesus lagi kepada mereka, Anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Pada suatu hari Sabat lain, Yesus masuk ke rumah ibadat lalu mengajar. Di situ ada seorang yang mati tangan kanannya. Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi mengamati Yesus kalau ia menyembuhkan orang pada hari Sabat, supaya mereka dapat alasan untuk mempersalahkan dia. Tetapi ia mengetahui pikiran mereka, lalu berkata kepada orang yang mati tangannya itu, "Bangunlah dan berdirilah di tengah." Maka bangunlah orang itu dan berdiri. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Aku bertanya kepada kamu, manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat, berbuat baik atau berbuat jahat, menyelamatkan nyawa orang atau membinasakannya?" Sudah itu ia memandang keliling kepada mereka semua, lalu berkata kepada orang sakit itu, "Ulurkanlah tanganmu." Orang itu berbuat demikian dan sembuhlah tangannya. Maka meluaplah amarah mereka, lalu mereka berunding apakah yang akan mereka lakukan terhadap Yesus. Nah, saudara, ya, Sabat baru. Saudara, kekudusan hari ke-7 merupakan bagian yang khas dari iman Yahudi. Allah memberikan hukum Sabat kepada Calvin, kepada John Perley, enggak, kepada Israel di Sinai. Oke? Dan menjadikannya tanda antara dia dan bangsa itu. Kata Sabat berarti istirahat dan dikaitkan dengan penghentian pekerjaan Allah setelah 6 hari penciptaan.
Oke. Beberapa rabi mengajarkan bahwa Mesias tidak dapat datang sampai Israel telah memelihara Sabat dengan sempurna. Jadi menaati hukum ini sangat penting bagi secara pribadi maupun nasional. Itu pikiran mereka, ya. Saudara menyebut hari Minggu sebagai hari Sabat, berarti mencampur adukan hari pertama dan hari ketujuh, serta makna masing-masing. Sabat adalah pengingat, saudara, akan selesainya ciptaan lama, bukan hari Minggu, saudara. Sementara hari Tuhan adalah pengingat akan pekerjaan Tuhan kita yang telah selesai dalam ciptaan baru waktu Yesus bangkit. Sabat berbicara tentang istirahat setelah bekerja dan berkaitan dengan hukum Taurat. Sementara hari Tuhan berbicara tentang istirahat sebelum bekerja dan berkaitan dengan kasih karunia. Ya, satu adalah tentang hukum, yang satu tentang kasih karunia. Yesus bangkit, ya, kita semua menikmati berkat kasih karunia dari Tuhan Yesus, ya. Hari Tuhan memperingati kebangkitan Yesus Kristus dari kematian serta kedatangan Roh Kudus, dan saat itulah hari lahir gereja. Gereja mula-mula bertemu pada hari pertama dalam seminggu. Hari pertama itu adalah hari Minggu, saudara, ya. Hari kebangkitan Yesus, hari Minggu. Namun beberapa orang percaya Yahudi masih memelihara Sabat. Dan hal ini terkadang menyebabkan perpecahan. Paulus membahas masalah ini dalam Roma 14 ayat 1 sampai Roma 15 ayat 13. Nanti saya akan bawakan eksegesis kitab Roma. Itu keren sekali, saudara. Di mana ia memberi prinsip-prinsip untuk memajukan kebebasan dan kesatuan di dalam gereja. Jangan atur yang kayak gini-ginilah, ya. Namun Paulus selalu menjelaskan bahwa memelihara hari-hari khusus itu tidak ada hubungannya dengan keselamatan. Kita tidak diselamatkan dari dosa oleh iman kepada Kristus ditambah dengan memelihara hari Sabat. Kita diselamatkan hanya, saudara, hanya oleh iman kepada Yesus Kristus saja. Dengan aturan-aturan mereka yang ketat dan menindas sebenarnya, orang-orang Farisi dan ahli Taurat telah menjadikan hari Sabat sebagai beban, bukannya berkat yang Allah kehendaki. Dan Yesus menantang doktrin maupun otoritas mereka. Ia telah mengumumkan tahun Yobel yang baru, dan kini ia menyatakan Sabat yang baru. Ia telah menyembuhkan orang lumpuh dengan sengaja pada hari Sabat, dan para pemimpin agama bertekad untuk membunuhnya. Kini ia harus melanggar hukum Sabat mereka 2 kali lagi. Saudara, di ladang, ya, di ladang adalah sah bagi seorang Yahudi untuk makan dari kebun anggur, kebun buah-buahan, dan ladang tetangganya, asal ia tidak mengisi wadah menggunakan alat panen. Ya, kalau petik aja oke lah. Jadi murid lapar, jadi mereka memetik bulir-bulir gandum, menggosoknya dengan tangan mereka dan memakannya. Namun, menurut para rabi, dengan melakukan itu mereka melanggar hukum Sabat, karena mereka sedang memanen, menampi, dan menyiapkan makanan. Nah, selalu waspada, saudara, terhadap sesuatu untuk dikritik. Beberapa orang Farisi bertanya kepada Yesus, mengapa dia mengizinkan murid-muridnya melanggar hukum Sabat. Ini adalah pelanggaran yang kedua, dan mereka yakin mereka memiliki kasus terhadapnya. Sungguh tragis, saudara, bahwa pengabdian mereka membabi buta terhadap aturan-aturan agama, membutakan mereka terhadap pelayanan hukum Taurat yang sejati, serta kehadiran Tuhan Yesus sendiri yang memberi mereka hukum Taurat. Nah, udah kayak gini ya, nggak usah debat lah, saudara, ya. Yesus tidak berdebat dengan mereka. Sebaliknya, dia menggunakan pedang roh. Dia membawa mereka langsung kepada firman Allah, ya, tentang Daud, ya. Roti sajian terdiri dari 12 roti, satu untuk setiap suku di Israel, dan diletakkan di atas meja tempat kudus di kemah suci dan kemudian di bait suci. Roti segar disajikan di meja setiap Sabat, dan hanya para imam yang diizinkan memakan roti tersebut. Saudara, namun Daud dan anak buahnya makan roti itu, dan orang Yahudi mana yang akan mengutuk Raja Israel yang agung itu? Dia adalah yang diurapi oleh Allah. Mereka mungkin berpendapat, tetapi itulah yang Yesus nyatakan bagi dirinya sendiri. Bukan hanya dialah yang diurapi Allah, dia juga Tuhan atas hari Sabat, Yesus.
Ketika Yesus membuat pernyataan itu, dia menjadikan dirinya sebagai Allah Yahweh, karena Tuhanlah yang menetapkan hari Sabat. Ya, jika Yesus Kristus memang Tuhan atas hari Sabat, maka dia bebas melakukan apapun yang dia kehendaki pada hari itu dan dengannya. Ya, dia lebih tinggi levelnya dari hukum hari Sabat. Nah, orang-orang Farisi udah tahu maksudnya, dan Anda dapat yakin ya, dia sedang menunjukkan bahwa dirinya adalah yang tertinggi. Yesus menunjukkan dirinya adalah Tuhan. Allah lebih peduli untuk memenuhi kebutuhan manusia daripada melindungi aturan-aturan agama. Lebih baik Daud dan anak buahnya menerima kekuatan untuk melayani Allah daripada mereka binasa hanya demi hukum yang sementara. Allah menghendaki belas kasihan, bukan pengorbanan, bukan penyembahan. Ya, orang Farisi tentu saja memiliki pandangan yang berbeda tentang hukum Taurat. Ya, itu hal yang kedua di sinagoga. Orang Farisi tahu bahwa Tuhan Yesus terbiasa berada di sinagoga pada hari Sabat. Jadi mereka ada di sana untuk cari kesalahannya dan mengumpulkan lebih banyak bukti yang memberatkannya. Tahukah mereka bahwa orang cacat itu juga ada di sana? Apakah mereka, tanda kutip, menempatkannya di sana? Ya, pasang perangkap, saudara. Kita tidak tahu dan Yesus mungkin tidak peduli. Hatinya yang penting penuh belas kasihan menanggapi kebutuhan orang itu dan dia menyembuhkannya. Yesus bisa saja menunggu beberapa jam sampai hari Sabat berakhir, jam 6 ke atas. Atau dia bisa saja menyembuhkan orang itu secara pribadi. Tetapi dia melakukan secara terbuka dan langsung. Itu merupakan pelanggaran yang disengaja terhadap tradisi Sabat. Dia mau menunjukkan kepada orang itu bahwa dia lebih tinggi dari hukum hari Sabat. Pembelaan Tuhan kita di lapangan berdasarkan kitab suci Perjanjian Lama, tetapi pembelanya di sinagoga didasari pada hakikat hukum Sabat Allah. Allah memberikan hukum itu bukan untuk menyakiti manusia, bukan untuk membebani manusia, bukan untuk ngikat tangan kita nggak bisa ke kiri nggak kanan, tetapi untuk menolong manusia. Hari Sabat diadakan untuk manusia dan bukan manusia untuk hari Sabat. Setiap orang di rumah ibadat akan menyelamatkan seekor domba pada hari Sabat. Jadi mengapa tidak boleh menyelamatkan manusia yang diciptakan menurut gambar Allah? Saudara, ahli Taurat dan orang Farisi telah mengubah kasih karunia Allah menjadi kuk berat yang tak seorang pun sanggup tanggung. Mujizat ini menggambarkan kuasa iman dalam firman Allah. Yesus memerintahkan orang itu untuk melakukan hal yang tidak dapat ia lakukan, namun ia melakukannya. Sebab tidak ada firman Allah yang sia-sia. Perintah-perintah Allah selalu merupakan kuasa Allah. Saudara, ahli Taurat dan orang Farisi dipenuhi amarah. Tentu saja beribadah kepada Allah di rumah ibadat pagi itu tidak ada gunanya bagi mereka. Mereka begitu marah sehingga mereka bahkan bersekutu dengan orang-orang Herodian. Ya, cari sekutu dia. Wah, ini orang, wah, ya, orang-orang Yahudi pendukung Herodes dalam rencana membunuh Yesus. Ya, Yesus mengetahui pikiran mereka sehingga ia mengundurkan diri ke Danau Galilea, melayani banyak orang dan kemudian naik ke gunung sendirian untuk berdoa. Memang begitu saudara ya. Yesus memberikan perhentian Sabat rohani yang selalu ada di dalam hati. Tidak seperti kuk hukum Taurat yang menyakitkan. Kuk yang Yesus berikan cocok dan bebannya ringan, lemah lembut. Ketika orang berdosa percaya kepada Yesus Sang Juru Selamat, ia berdamai dengan Allah karena dosanya diampuni dan ia diperdamaikan dengan Allah. Ketika orang berserah kepada Kristus dalam pengalaman sehari-harinya, ia menikmati damai sejahtera Allah dalam hati dan pikirannya. Itu adalah sahabat rohani, damai, ya. Bagian kedua, saudara, bangsa baru, ya. Ini akan mengubah pikiran kita terhadap Israel sekarang dan sebenarnya umat pilihan Allah itu apa gitu loh ya. Kalau misalnya kita baca Perjanjian Lama, kita jelas umat pilihan Allah adalah Israel. Tetapi setelah Perjanjian Baru, Allah telah menetapkan gereja. Gereja isinya apa? Orang Yahudi yang percaya kepada Yesus dan orang bukan Yahudi yang tidak percaya kepada Yesus. Dua-duanya digabungkan ke dalam satu wadah, yaitu gereja.
Lukas 6 ayat 12 sampai 19. Pada waktu itu, pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Ketika hari siang, ia memanggil murid-muridnya kepadanya lalu memilih dari mereka 12 orang yang disebut rasul. Ya. Simon yang juga diberi nama Petrus dan Andreas saudara Simon, Yakobus dan Yohanes, Filipus dan Bartolomeus, Matius dan Thomas, Yakobus anak Alfeus dan Simon yang disebut orang Zelot, Yudas anak Yakobus, Yudas Iskariot yang kemudian menjadi pengkhianat. Lalu ia turun dengan mereka dan berhenti pada suatu tempat yang datar. Di situ berkumpul sejumlah besar murid-muridnya dan banyak orang lain yang datang dari seluruh Yudea dan dari Yerusalem dan dari pantai Tirus dan Sidon. Mereka datang untuk mendengarkan dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Dan mereka yang dirasuk oleh roh-roh jahat beroleh kesembuhan. Dan semua orang banyak itu berusaha menjamah dia, karena ada kuasa yang keluar daripadanya, dan semua orang disembuhkan. Saudara, bangsa yang baru. Kenapa nggak ada tulisan bangsa di sana? Ya, ingat ya, waktu di Perjanjian Lama, Allah memilih 12 suku Israel. Tetapi Yesus membuat suatu bangsa yang baru, yaitu dari 12 rasul. Nah, ya, gereja itu dibangun dari 12 rasul. Oke. Yesus menghabiskan sepanjang malam dan dalam doa karena ia akan memanggil ke-12 rasulnya dari banyak murid untuk mengikutinya. Seorang murid adalah pembelajar, seorang murid magang, sementara seorang rasul adalah utusan pilihan yang diutus dengan tugas khusus. Yesus memiliki banyak murid, tetapi hanya 12 rasul yang dipilih sendiri. Mengapa ia berdoa sepanjang malam? Salah satunya adalah karena ia tahu bahwa pertentangannya terhadapnya semakin besar dan pada akhirnya akan mengakibatkan penyalipannya. Maka ia berdoa memohon kekuatan saat ia menghadapi jalan di depan. Ia juga menginginkan bimbingan Bapa saat ia memilih ke-12 rasulnya karena masa depan gereja, sebuah bangsa baru bergantung pada mereka. Ingatlah bahwa salah satu dari ke-12 rasul itu akan mengkhianatinya, dan Yesus tahu siapa dia sejak awal. Tuhan kita memiliki emosi manusia yang nyata, dan melalui doalah ia membuat pilihan yang sulit ini. Nama-nama para rasul juga disebutkan dalam Matius, Markus, dan Kisah Para Rasul, di mana di sini tanpa Yudas. Dalam semua daftar, Petrus disebutkan pertama, kecuali dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 13. Yudas disebutkan terakhir. Yudas dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 12 adalah Yudas saudara laki-laki Yakobus, yang juga disebut Tadeus dalam Markus 3 ayat 18. Bukan hal aneh bagi seorang untuk memiliki dua nama atau lebih. Simon menerima nama Petrus yang artinya batu karang ketika Andreas membawanya kepada Yesus. Bartolomeus sama dengan Nathanael. Simon yang lain dijuluki dengan Zelot yang berarti salah satu dari dua hal. Itu mungkin berarti bahwa ia termasuk kelompok patriot Yahudi fanatik yang dikenal sebagai Zelot, yang tujuannya untuk membebaskan Israel dari tirani Roma. Mereka menggunakan segala cara yang ada, termasuk teror dan pembunuhan untuk mencapai tujuan mereka. Atau mungkin kata Zelot diterjemahkan dari bahasa Ibrani kana, yang berarti cemburu kepada Allah, atau bersemangat untuk kemuliaan Allah. Kata ini ditransliterasikan dalam Matius 4 ayat 10 menjadi Simon orang Kana atau Kanaan. Apakah Simon dikenal karena semangatnya untuk menghormati Allah atau keanggotaannya dalam organisasi subversif? Kita tidak dapat memastikannya. Kemungkinan dua-duanya. Kita juga tidak bisa yakin tentang asal-usul kata Iskariot. Kata itu mungkin berarti orang dari Keriot, kota selatan Yehuda. Beberapa orang menghubungkannya dengan kata Aram segar yang berarti kepalsuan. Jadi Yudas adalah kepalsuan. Ya, itu artinya. Penjelasan geografisnya mungkin benar. Suatu kelompok rasul pria yang menarik. Mereka menggambarkan apa yang Paulus tulis dalam 1 Korintus 1 ayat 26 sampai 29, dan mereka menjadi dorongan bagi kita dewasa ini. Lagi pula, jika Allah dapat memakai mereka, tidak dapatkah dia memakai kita? Mungkin 7 dari mereka adalah nelayan, 1 adalah pemungut cukai, dan 4 lainnya tidak disebutkan namanya sejauh menyangkut panggilan mereka. Mereka adalah orang-orang biasa-biasa saja. Kepribadian mereka berbeda,
Namun Yesus memanggil mereka untuk bersamanya, belajar darinya, dan pergi mewakilinya. Mengapa 12 rasul? Karena ada 12 suku di Israel. Dan Yesus sedang membentuk inti bagi sebuah bangsa yang baru. Oke, orang Kristen pertama adalah orang Yahudi, karena Injil datang pertama-tama kepada orang Yahudi. Kemudian orang-orang non-Yahudi ditambahkan ke dalam gereja melalui kesaksian orang-orang percaya Yahudi yang tersebar. Dan pelayanan Paulus, rasul bagi orang-orang non-Yahudi. Oke, mereka orang Yahudi yang percaya Yesus dan orang-orang non-Yahudi yang kemudian percaya kepada Yesus melalui kesaksian orang-orang percaya Yahudi bergabung di dalam suatu bangsa yang baru, yaitu gereja. Nah, di dalam gereja tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan non-Yahudi, karena kita semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Oke, ini adalah bangsa yang baru. Sungguh penting bahwa setelah Yesus memanggil ke-12 rasulnya dan sebelum menyampaikan khotbah agung ini, ia meluangkan waktu untuk menyembuhkan banyak orang yang membutuhkan. Ini merupakan demonstrasi kuasa dan belas kasihnya. Hal ini juga menjadi pengingat bagi para asistennya yang baru diangkat bahwa tugas mereka adalah membagikan kasih dan kuasanya kepada dunia yang membutuhkan. Diperkirakan terhadap 300 juta orang di dunia pada zaman Yesus, sementara saat ini terdapat lebih dari 5 miliar orang. 4/5-nya berada di negara-negara berkembang. Ya, saudara, suatu tantangan bagi gereja. Jadi jelas ya saudara, sahabat baru ya. Dan setelah itu adalah bangsa yang baru. Umat pilihan Allah adalah gereja sekarang saudara. Bagaimana nanti Allah mau nyelamatin Israel karena janjinya itu urusan Israel sama Allah ya, bukan untuk kita. Oke, sekarang Lukas 6 ayat 20 sampai 49. Lalu Yesus memandang kepada murid-muridnya dan berkata, ini adalah berkat yang baru ya, bukan hukum Taurat, ini adalah berkat yang baru. Berbahagialah hai kamu yang miskin, karena kamulah yang mempunyai kerajaan Allah. Berbahagialah hai kamu yang sekarang ini lapar, karena kamu akan dipuaskan. Berbahagialah hai kamu yang sekarang ini menangis, karena kamu akan tertawa. Berbahagialah kamu jika karena anak manusia orang membenci kamu, dan jika mereka mengucilkan kamu dan mencela kamu, serta menolak namamu sebagai suatu yang jahat. Bersukacitalah pada waktu itu dan bergembiralah, sebab sesungguhnya upahmu besar di surga. Karena secara demikian juga nenek moyang mereka telah memperlakukan para nabi. Tetapi celakalah kamu, hai yang kaya, karena dalam kekayaanmu kamu telah memperoleh penghiburanmu. Celakalah kamu yang sekarang ini kenyang, karena kamu akan lapar. Celakalah kamu yang sekarang ini tertawa, karena kamu akan berduka cita dan menangis. Celakalah kamu jika semua orang memuji kamu, karena secara demikian juga nenek moyang mereka telah memperlakukan nabi-nabi palsu. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Barang siapa menampar pipimu yang satu, berikanlah juga pipimu yang lain. Barang siapa yang mengambil jubahmu, biarkan juga ia mengambil bajumu. Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu, dan janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu. Dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian kepada mereka. Jika kamu hanya mengasihi orang yang mengasihi kamu, apa jasamu? Karena orang-orang berdosa pun mengasihi orang-orang yang mengasihi mereka. Sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Dan jikalau kamu meminjamkan sesuatu kepada orang karena kamu berharap akan menerima sesuatu daripadanya, apa jasamu? Orang-orang berdosa pun meminjamkan kepada orang-orang berdosa supaya mereka menerima kembali sama banyak. Tetapi kamu, kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan. Maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan orang-orang yang jahat.
Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah dan kamu akan diampuni. Berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang diguncang, yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Yesus mengatakan pula suatu perumpamaan kepada mereka. Dapatkah orang buta menuntun orang buta? Bukankah keduanya akan jatuh ke dalam lubang? Seorang murid tidak lebih dari gurunya, tetapi barang siapa yang telah tamat pelajarannya akan sama dengan gurunya. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu sendiri tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, "Saudara, biarlah aku mengeluarkan selumbar yang ada di matamu, padahal balok ada di dalam matamu"? Tidakkah engkau lihat, hai orang munafik, keluarkanlah dulu batok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Karena tidak ada pohon yang baik yang menghasilkan buah yang tidak baik, dan juga tidak ada pohon yang tidak baik yang menghasilkan buah yang baik. Sebab setiap pohon dikenal pada buahnya. Karena dari semak duri orang tidak memetik buah ara, dan duri-duri tidak memetik buah anggur. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari pembendaharaan hatinya yang baik, dan orang jahat mengeluarkan barang jahat dari pembendaharaan yang jahat. Karena apa yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Mengapa kau berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan? Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan karena rumah itu kokoh dibangun. Akan tetapi barang siapa mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Ketika banjir melandanya, rumah itu segera rubuh dan hebatlah kerusakannya. Oke, saudara, berkat baru, ya. Khotbah ini mungkin merupakan versi yang lebih pendek daripada yang kita sebut khotbah di bukit. Kalau Matius itu pasal 5 sampai pasal 7. Meskipun beberapa pakar Injili terkemuka percaya bahwa ini adalah dua peristiwa yang berbeda. Jika keduanya merupakan peristiwa yang sama, fakta bahwa Matius itu menempatkan di atas gunung atau lebih tepatnya di atas bukit. Sementara Lukas menempatnya ada di dataran. Ini tidak menimbulkan masalah. Dr. Carson menunjukkan bahwa kata Yunani yang diterjemahkan dataran dapat berarti dataran tinggi di wilayah pegunungan. Ya. Ini bisa saya dapatkan di Exegetical Fallacies, ya, terjemahan Becker halaman 43. Jadi ini juga sebenarnya dataran yang disebutkan ini adalah ke daerah pegunungan, ya. Yesus pergi ke daerah pegunungan bersama murid-muridnya. Setelah berdoa semalaman, ia turun ke tempat yang lebih datar, menabiskan 12 rasul, melayani orang sakit, dan kemudian menyampaikan khotbah ini, ya. Jadi orang-orangnya udah diorganisasi, nih berkat baru dari bangsa ini. Inilah gambaran tentang apa artinya memiliki kehidupan yang penuh berkat. Bagi kebanyakan orang Yahudi, kata berkat itu memiliki gambaran tentang yang kita paling suka dengar di gereja. Umur panjang, kekayaan, keluarga besar yang sehat, lumbung yang penuh, dan mengalahkan musuh, ya. Tetapi berkat baru yang Allah berikan, Yesus berikan kepada kita itu beda. Perjanjian itu, perjanjian Allah dengan Israel memang mencakup berkat-berkat materi dan fisik, ya. Karena begini cara Allah mengajar dan mendisiplinkan mereka. Lagi pula mereka itu anak-anak kecil atau bayi dalam iman. Dan kita perlu mengajar anak-anak melalui apa? Pahala dan hukum. Jadi jangan comot-comot lagi dari perjanjian lama, saudara, ya. Dengan kedatangan Yesus, segala sesuatu menjadi baru. Masa kanak-kanak Israel berakhir dan umat itu harus menjadi dewasa dalam pemahaman mereka tentang jalan-jalan Allah. Yesus berkhotbah kepada murid-muridnya dan juga kepada orang banyak. Karena bahkan ke-12 murid harus melupakan banyak hal
sebelum mereka dapat melayani secara efektif. Lebih lanjut, mereka telah meninggalkan segalanya untuk mengikuti Yesus dan tidak diragukan lagi bertanya kepada diri mereka sendiri, apa yang tersedia bagi mereka. Itu manusiawi, saudara. Ya. Tuhan Yesus menjelaskan dalam khotbah ini bahwa hidup yang benar-benar diberkati bukan berasal dari you dapat duit, you dapat kesehatan, you dapat kerjaan, you dapat segala macam, ya, atau dari melakukan ini, melainkan bagaimana Anda menjadi sosok yang sama seperti Kristus. Penekanannya berkat ini adalah karakter Anda yang berubah di dalam diri Anda, ya, bukan mendapatkan atau melakukan. Makanya saya sering bicara dalam pendalaman Alkitab ini, kekristenan itu bukan soal apa yang harus kita lakukan, apa yang kita lakukan, tetapi apa yang Allah lakukan di dalam diri kita sehingga kita dapat menjadi karakter seperti Yesus Kristus. Udah enak sekali, saudara. Khotbah ini bukanlah Injil, dan tidak ada seorang pun masuk surga dengan mengikuti khotbah di bukit. Orang berdosa yang telah mati tidak mungkin dapat menaati Allah yang hidup. Mereka harus terlebih dahulu dilahirkan kembali dan menerima hidup Allah. Mereka barusan mengerti ini, saudara. Khotbah ini juga bukan konstitusi untuk kerajaan yang suatu hari nanti Allah tegakkan di bumi. Bukan, saudara. Ini sikap hati. Hati kamu harus begini. Khotbah di bukit berlaku untuk kehidupan saat ini dan menggambarkan karakter saleh seperti apa yang seharusnya kita miliki sebagai orang Kristen, orang percaya di dunia ini. Tentu Tuhan Yesus menggambarkan situasi kehidupan yang sangat berbeda dengan kerajaan yang mulia, termasuk kelaparan, air mata, penganiayaan, dan guru-guru palsu. Yang Yesus lakukan adalah berfokus pada sikap, saudara. Sikap kita terhadap keadaan. Kalau kamu digini, kalau kamu lakukan ini, kalau misalnya ada orang begini, apa yang kamu lakukan hati kamu? Ya kan? Sikap terhadap keadaan, sikap terhadap orang lain, sikap terhadap diri sendiri, dan sikap terhadap Allah. Ia menegaskan 4 hal penting untuk kebahagiaan sejati, yaitu iman kepada Allah, kasih kepada sesama, kejujuran terhadap diri sendiri, dan ketaatan kepada Allah. Oke, pertama adalah sikap terhadap keadaan. Saudara, hidup sulit bagi orang-orang pada masa itu, dan tidak banyak harapan mereka akan membaik, ya saudara. Mereka ada di jajahan Romawi. Seperti orang-orang zaman sekarang, banyak orang berpikir bahwa kebahagiaan datang dari memiliki banyak harta, atau memegang jabatan tinggi, atau menikmati kesenangan dan popularitas yang dapat dibeli dengan uang. Bayangkan betapa terkejutnya mereka ketika mereka mendengar Yesus menggambarkan kebahagiaan dengan cara justru berlawanan dengan apa yang mereka harapkan. Mereka menemukan bahwa yang paling mereka butuhkan bukanlah perubahan keadaan, ya, melainkan perubahan di dalam hubungan mereka dengan Allah dan pandangan hidup mereka. Ya. Yesus tidak mengajarkan bahwa kemiskinan, kelaparan, penganiayaan, dan air mata merupakan berkat tersendiri. Jika itu benar, dia tidak akan pernah melakukan semua yang dia lakukan untuk meringankan penderitaan orang lain. Sebaliknya, Yesus menggambarkan sikap batin, ya, sikap hati yang harus kita miliki jika kita ingin mengalami berkat dari kehidupan Kristen. Ya saudara, cara yang terbaik untuk menikmati dunia bukannya kita dapat lebih banyak uang, lebih banyak popularitas, lebih banyak jabatan. Tetapi kalau hati kita itu udah berubah, dalam keadaan apapun kita akan bahagia, saudara. Itu yang Yesus tujukan. Kita tentu harus melakukan apa yang kita bisa untuk membantu orang lain secara materi. Tetapi kita harus ingat bahwa tidak ada jumlah benda yang dapat menggantikan hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Dan sikap hati ini dapat dilakukan, dapat kita peroleh dengan, saudara, pendalaman Alkitab. Itu akan mengubah hati kita, saudara. Ya. Catatan Matius menjelaskan hal ini dengan jelas. Berbahagialah orang miskin di hadapan Allah. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Yesus tidak memuliakan kemiskinan materi. Sebaliknya ia menyuruhkan kehancuran hati yang mengakui bahwa kita miskin rohani di dalam. Orang yang rendah hati adalah satu-satunya orang yang dapat diselamatkan Tuhan. Orang yang masih mau belajar, mau tahu tentang Yesus, sehingga Yesus bisa merubah hatinya dari dalam. Itu bahagia banget, saudara.
Jika Anda membandingkan ucapan bahagia dengan Yesaya 61 dan Lukas 4, Anda akan melihat bahwa penekanan Tuhan Yesus adalah pada kondisi hati, bukan dengan keadaan lahiriah. Maria mengungkapkan wawasan yang sama dalam nyanyian pujiannya. Yesus sendiri akan mengalami penganiayaan yang dijelaskan dalam Lukas 2:22 dan begitu pula murid-muridnya. Bagaimana kita dapat bersuka cita ketika manusia menyerang kita? Dengan mengingat bahwa menderita demi Yesus adalah suatu hak istimewa. Ketika mereka memperlakukan kita sebagaimana mereka memperlakukannya, udah pasti saudara ya, itu adalah bukti bahwa kita mulai hidup seperti Yesus hidup. Dan itu adalah pujian saudara. Semua orang kudus sepanjang masa itu diperlakukan seperti itu saudara ya. Anda berbuat baik, tambah baik, malah Anda diperlakukan orang seperti itu. Itu tanda Anda hidup ya. Jadi kita berada di dalam kelompok yang baik ya. Lebih lanjut, Tuhan menjanjikan pahala khusus bagi semua orang yang setia kepadanya. Jadi yang terbaik itu masih ada saudara. Seperti orang zaman-zaman sekarang, banyak dari mereka berpikir bahwa kebahagiaan datang dari memiliki harta, memegang jabatan tinggi, dan menikmati kesenangan dan popularitas yang dapat dibeli uang. Saudara, sepertinya ini udah ya. Catatan Matius memperjelas hal ini. Ini juga sudah, saudara. Nah, saya berarti ada lompat dua. Tidak apa-apa. Saudara, setelah Tuhan Yesus mengatakan tentang berkat adalah orang yang miskin rohani. Orang yang mempunyai kondisi hati yang mau diubah oleh Allah. Itu adalah berkat baru. Dan keempat celaka, itu semuanya memiliki kebenaran yang sama. Jika Anda mengambil apa yang Anda inginkan dari kehidupan dan Anda membayarnya. Jika Anda menginginkan kekayaan, kepenuhan, tertawa, dan popularitas instan, saudara, Anda bisa mendapatkannya. Tetapi ada harga yang harus dibayar. Hanya itulah yang Anda dapatkan. Yesus tidak mengatakan bahwa hal-hal ini salah. Ia mengatakan bahwa merasa puas dengan hal-hal tersebut ada penilaiannya sendiri. Tidak akan puas, saudara. Ya, udah jelas bahwa manusia hanya dapat dipuaskan oleh Tuhan sendiri. Jadi H.H. Farmer menulis bahwa bagi Yesus, hal yang mengerikan tentang memiliki nilai-nilai yang salah dalam hidup dan mengejar hal-hal yang salah, ya, bukanlah bahwa Anda ditakdirkan untuk mengalami kekecewaan yang pahit, tetapi bahwa Anda tidak, bukan bahwa Anda tidak mencapai Anda inginkan, tetapi bahwa Anda mencapainya. Ketika orang puas dengan hal-hal yang kurang dalam hidup, yang baik alih-alih yang terbaik, maka keberhasilan mereka hanya akan menjadi kegagalan. Orang-orang ini bangkrut secara rohani dan tidak menyadarinya. Hidup dibangun di atas karakter, itulah yang paling penting. Ini adalah berkat baru, saudara. Karakter dibangun di atas keputusan. Tetapi keputusan didasarkan oleh nilai-nilai, dan nilai-nilai ini harus diterima dengan iman. Musa membuat keputusan yang mengubah hidupnya berdasarkan nilai-nilai yang dianggap bodoh sama orang lain. Tetapi Allah menghargai imannya. Orang Kristen menikmati semua yang Allah berikan kepadanya karena ia hidup dengan mempertimbangkan nilai-nilai kekekalan. Oke, saudara manusia. Yesus berasumsi bahwa siapapun yang hidup demi nilai-nilai kekal akan mendapatkan masalah dengan semua orang di dunia, saudara. Ya. Orang Kristen adalah garam dunia dan terang dunia. Dan terkadang garam itu menyengat dan terang itu menyingkapkan dosa. Jadi kita masuk ke dalam suatu tempat aja, orang-orang udah ngelihat kita kayaknya, ini orang ancaman banget gitu ya. Kayaknya serem banget orang ini. Ya, saya sering seperti itu, saudara. Nah, mereka mulai menghindar, menolak kita, ya, menunjukkan kebencian mereka dengan menghina kita, mulai fitnah-fitnah kita, menyiksa kita secara fisik mungkin, atau menuntut kita. Saudara, jika Anda adalah garam dan terang, saudara, jika Anda sudah mendapatkan berkat baru, Anda harus antisipasi hal-hal itu. Itu adalah sesuatu yang harus kita antisipasi. Bagaimana seharusnya kita memperlakukan orang-orang tersebut? Ya, kita harus mengasihi mereka, berbuat baik kepada mereka, berdoa bagi mereka. Kalau kata Pak Kelvin, tutup sebelah mata lah, ya.
Kebencian hanyalah melahirkan banyak kebencian, karena amarah manusia tidak mengerjakan kehidupan yang benar yang dikehendaki Allah. Hal itu tidak dapat dilakukan dengan kekuatan sendiri, tetapi dapat dilakukan melalui kuasa Roh Kudus. Kita tidak boleh memandang nasihat-nasihat ini sebagai serangkaian aturan yang harus dipatuhi. Bukan, ini adalah bagian prinsip hati kita. Nasihat-nasihat ini menggambarkan sikap hati yang mengekspresikan dirinya secara positif ketika orang lain bersikap negatif terhadap kita. Dan dengan murah hati ketika orang lain bersikap egois. Semuanya demi kemuliaan Allah. Ini adalah watak batin, bukan kewajiban hukum. Kita harus memiliki hikmat untuk mengetahui kapan harus memberikan pipi yang lain dan kapan harus menuntut hak kita. Bahkan kasih Kristen pun harus menggunakan kebijaksanaan. Dua prinsip yang menonjol. Kita harus memperlakukan orang lain sebagaimana kita ingin diperlakukan. Jangan maunya, lu boleh gituin gua gak boleh gituin lo. Gue boleh gituin lu gak boleh gituin gua. Itu udah egois. Yang mengasumsikan bahwa kita menginginkan yang terbaik secara rohani bagi diri kita sendiri. Dan kita harus meneladani Bapa kita di surga dan berbelas kasih. Yang penting bukanlah kita dibenarkan di hadapan musuh-musuh kita. Yang penting bukannya kita menang dari musuh-musuh kita. Melainkan bagaimana kita menjadi semakin serupa dengan Allah dalam karakter kita. Ini saudara, inilah berkat terbesar yang dapat diterima siapapun. Jauh lebih besar dari kekayaan, jauh lebih besar dari makanan, jauh lebih besar dari tertawa, dan jauh lebih besar dari popularitas. Anda pilih. Hal-hal itu suatu hari nanti akan lenyap. Makanan, tawa, popularitas, apa segala macam. Tetapi saudara, yang Anda dapat bawa ke surga adalah karakter yang dapat bertahan selamanya. Kita harus mempercayai Matius 6 ayat 33 dan mempraktekannya dalam kuasa Roh. Lukas 6 ayat 37-38 mengingatkan kita bahwa kita menuai apa yang kita tabur dan sesuai dengan jumlah yang kita tabur. Jika kita menghakimi orang lain, kita sendiri akan dihakimi. Jika kita mengampuni, kita akan diampuni. Tetapi jika kita mengutuk, kita akan dihukum. Ini tidak berbicara tentang penghakiman kekal, melainkan tentang cara nanti kita juga diperlakukan dalam hidup ini. Jika kita hidup untuk memberi, Allah akan memastikan kita menerima. Tetapi jika kita hidup hanya untuk menerima, Allah akan memastikan kita kehilangan. Prinsip ini berlaku bukan hanya pada pemberian uang, tetapi saudara, kita memberikan diri kita dalam pelayanan kepada orang lain. Oke, hubungannya dengan diri sendiri. Saudara, 4 tokoh penting dalam bagian ini mengajarkan kita beberapa pelajaran penting tentang pelayanan. Pertama-tama, sebagai murid-muridnya, kita harus memastikan bahwa kita melihat dengan cukup jelas untuk membimbing orang lain dalam perjalanan rohani mereka. Meskipun ada orang buta yang memiliki kepekaan arah yang tajam, kecil kemungkinan mereka akan dipekerjakan sebagai pilot pesawat atau pemandu di padang gurun. Yesus terutama merujuk kepada orang Farisi yang menyesatkan banyak orang. Jika kita menganggap diri kita sebagai pembantu yang baik, tetapi tidak menyadari kebutuhan kita, kita hanya menuntun orang ke dalam jurang. Lukas 6 ayat 40 mengingatkan kita bahwa kita tidak dapat memimpin orang lain di tempat yang belum pernah kita kunjungi. Kita juga tidak dapat menjadi seperti guru kita. Bahkan semakin kita berusaha untuk menjadi seperti dia, semakin kita menyadari betapa jauhnya kita gagal. Saudara, ini adalah peringatan terhadap kesombongan, karena tidak ada yang membutakan seseorang selain kesombongan. Ya, kita harus tetap mau belajar terus, saudara ya. Jadi jangan, yang penting saya mah udah kenal Yesus, udah katam, repot itu. Melanjutkan gambaran mata, Yesus mengajarkan bahwa kita harus mampu melihat dengan cukup jelas untuk membantu saudara kita melihat dengan lebih baik. Tentu saja tidak salah membantu seorang saudara mengeluarkan kotoran yang menyakitkan dari matanya, asalkan kita dapat melihat apa yang kita lakukan. Orang pasti banyak tertawa terbahak-bahak ketika Yesus menggambarkan seorang dokter mata dengan balok di matanya, melakukan operasi pada pasien dengan selumbar di matanya. Penekanannya di sini adalah pada kejujuran terhadap diri sendiri dan tidak menjadi munafik. Mudah untuk mencoba membantu seorang saudara dalam kesalahannya hanya agar kita sebenarnya untuk menutupi dosa kita sendiri. Orang yang terus-menerus mengkritik orang lain biasanya bersalah atas sesuatu yang lebih buruk dalam hidup mereka.
Ilustrasi pohon mengingatkan kita bahwa buah selalu sesuai dengan karakter. Pohon apel menghasilkan apel, bukan jeruk. Orang baik menghasilkan buah yang baik, bukan orang jahat. Orang percaya memang masih bisa berdosa, tetapi kesaksian dari perkataannya dan perbuatan mereka selalu baik untuk kemuliaan Allah. Dalam hal pelayanan, hamba-hamba Allah yang setia akan menghasilkan diri mereka sendiri dalam diri orang-orang yang pada gilirannya setia kepada Tuhan. Sedikit lagi saudara. Gambaran terakhir tentang pembendaharaan mengajarkan kita bahwa apa yang keluar dari bibir bergantung pada apa yang dalam hati. Hati manusia bagaikan pembendaharaan, dan apa yang kita ucapkan mengungkapkan sebenarnya apa yang ada di dalam hati kita. Seorang pria yang meminta maaf karena bersumpah dengan mengatakan, "Itu sungguh bukan di dalam diriku." Mendengar seorang teman berkata, "Itu pasti ada dalam dirimu, dan itu tidak mungkin, atau itu tidak mungkin keluar dari dirimu." Kita harus jujur pada diri sendiri dan mengakui titik-titik buta dalam hidup kita, hambatan yang mengaburkan visi kita, dan area-area di dalamnya harus diperbaiki. Dengan demikian, saudara, kita barusan bisa dipakai Tuhan untuk melayani orang lain dan tidak menyesatkan mereka. Yang keempat adalah hubungan dengan Allah. Penekanan Tuhan Yesus ini adalah pada ketaatan. Tidaklah cukup hanya mendengar firman-Nya dan memanggilnya Tuhan. Kita juga harus menaati apa yang Dia perintahkan untuk kita lakukan. Kita semua adalah pembangun. Kita harus berhati-hati membangun dengan bijaksana. Membangun di atas batu berarti menaati Allah dalam perintahnya. Membangun di atas pasir berarti hanya memuji Kristus di bibir, tetapi tidak menaati kehendak-Nya. Kita mungkin tampak sedang membangun rumah yang kokoh, tetapi jika tidak memiliki fondasi, rumah itu tidak akan bertahan lama. Badai di sini bukanlah penghakiman terakhir, merupakan ujian hidup yang datang kepada setiap orang Kristen yang mengaku. Tidak semua orang yang mengaku mengenal Tuhan telah mengalami keselamatan yang nyata, saudara. Mereka mungkin aktif di gereja atau organisasi keagamaan lainnya. Tetapi jika mereka tidak diselamatkan oleh iman, mereka tidak memiliki fondasi bagi kehidupan mereka. Ketika kesulitan datang, mereka bukannya memuliakan Tuhan, mereka justru meninggalkannya. Dan rumah kesaksian mereka menjadi runtuh, saudara. Ya. Penutup, saudara. Tidak seorang pun dapat benar-benar memanggil Yesus Kristus Tuhan kecuali oleh Roh Kudus Allah. Jika Yesus Kristus ada di dalam hati kita, maka mulut kita harus mengakui Dia kepada orang lain. Gak usah malu, saudara, ya. Jika kita berakar dan dibangun di dalam Dia, buah-buah kita akan baik dan rumah kita akan bertahan melalui badai. Kita mungkin memiliki kesalahan atau kegagalan, tetapi kesaksian hidup kita yang teguh akan mengarahkan kita kepada Kristus dan memuliakannya. Saudara, inilah berkat baru yang Yesus tawarkan kepada bangsanya, yaitu gereja. Dan Dia tawarkan kepada kita hari ini, karena kita adalah bagian dari gereja. Ya, kita dapat mengalami kebahagiaan surgawi dan berkat sejati yang hanya dapat Tuhan Yesus berikan. Dasar dari semua ini adalah iman yang menyelamatkan secara pribadi kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena seperti yang pernah dikatakan oleh Dr. Ironside, kita tidak dapat menjalani hidup sampai kita memiliki hidup terlebih dahulu. Saudara, ini panjang tapi ini penting ya, saudara. Jadi saudara sudah mengerti bahwa sahabat baru itu adalah damai sejahtera di dalam hati kita. Dan kita punya bangsa baru itu bukanlah Israel. Bangsa yang ada di dalam perjanjian lama sekarang, umat pilihan Allah adalah gereja. Oke, walaupun Allah masih memikirkan Israel, itu urusan mereka. Ya. Dan berkat baru itu bukannya uang, harta, posisi, kedudukan, dan lain-lain. Berkat baru adalah karakter yang tumbuh di dalam hati kita. Ya. Uang, jabatan, posisi, segala macam, cinta, itu semuanya akan hilang. Tetapi karakter kita bisa bawa ke dalam kehidupan selanjutnya. Oke, Tuhan Yesus memberkati. Kita akan masuk ke dalam belas kasihan dalam tindakan. Lukas 7 minggu depan.